Kena prank saya saudara-saudara. Kirain pemain warisan Malaysia bakal kekal, bakal lama main di Eropa. Main di luar. Ternyata pada akhirnya balik juga ke Malaysia, ke Liga Domestik. Johor Darul Taksim lagi. Si Hevel sama John Irazabal, saudara-saudara. Kalau kayak begini mah sama aja dengan pemain-pemain keturunan Indonesia. Bedanya kan kalau Indonesia baru sebatas rumor. Tetapi ini si Hevel dan Irazabal sudah pasti akan main di Johor Darul Taksim. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya, semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini pada FIFA Matchday edisi Juni, saudara-saudara, Juni ya. Pada awal Juni ini tim nasional Malaysia itu menjadi bahan pembicaraan, menjadi viral lah saudara-saudara, dibicarakan oleh media-media bukan hanya di Malaysia tetapi juga di Asia Tenggara, bahkan di Asia, saudara-saudara, karena banyak yang terkejut karena ternyata mereka Malaysia bisa mendatangkan 5 pemain keturunan. Istilah di Malaysia adalah 5 pemain warisan, heritage player. Kalau di Indonesia harus dinaturalisasi terlebih dahulu. Kalau di Malaysia saya nggak tahu, katanya sih enggak. Cukup diberi paspor Malaysia. Itu mereka dan tampil sangat bagus ketika pertandingan melawan Vietnam, saudara-saudara, di kualifikasi Piala Asia 2027. Kemenangan besar waktu itu didapat. Nah, ini pemain-pemain yang seperti misalnya Garces, kemudian Irazabal, Figueiredo, Holgado, kemudian ada lagi pemain sebelumnya misalnya seperti ada Gabriel Palmelo ya. Kemudian Hevel. Itu semuanya adalah pemain-pemain keturunan Malaysia yang bermain, yang dipanggil untuk tim nasional. Mereka semua disebut di dalam media itu mereka disebut sebagai Malaysia Latino. Harimau Malaya chapter Latin, karena mereka berasal keturunan Latin lah, Spanyol, Portugis, Argentina, Brasil, itu kan Latin semuanya. Kemudian ada yang main di Eropa, ada yang main di Amerika Selatan, di Kolombia, di Argentina, di Spanyol, kemudian ada yang macam-macam, saudara-saudara, macam-macam, dan mereka menunjukkan penampilan. Dan pada waktu itu ada jaminan ya bahwa mereka ini akan kekal, akan tetap bermain di luar Malaysia. Akan tetap bermain di luar Malaysia, karena kalau mereka bermain di luar Malaysia, di Eropa khususnya atau di Amerika Selatan, itu yang iklim sepak bolanya jauh lebih bagus, itu akan banyak memberikan manfaat bagi tim nasional. Ternyata hanya beberapa minggu kemudian, saudara-saudara, muncul kabar bahwa dua dari pemain-pemain Latino ini ternyata kembali ke Malaysia. Kena prank kita kan. Dua dari beberapa pemain ini kembali ke Malaysia untuk memperkuat Johor Darul Taksim, saudara-saudara. Jadi ya TMJ cerdik juga ini, saudara-saudara. Pepatah mengatakan sambil menyelam minum air. Mendayung sekali dayung 2-3 pulau terlewati. Kayak begitulah. Jadi sembari memberikan paspor Malaysia kepada beberapa pemain keturunan Malaysia ini, ternyata juga pada akhirnya pemain-pemain ini akan membela Johor Darul Taksim, klubnya TMJ sendiri. Dua pemain ini adalah si Hector Hevel, saudara-saudara, Hector Hevel dan John Irazabal.
Hector Havel adalah pemain dari keturunan kelahiran Belanda, saudara-saudara. Kelahiran Belanda 15 Mei 1996. Dia juniornya ada di ADO Den Haag. ADO Den Haag, klubnya Rafael Strijk sebelumnya. Kemudian sebelumnya dia main di Portimonense di Portugal, saudara-saudara. Pernah juga main di Cina, di Guangxi Pinggo. Kemudian pernah main di Spanyol sana, di Cartagena. Pernah main di Andorra. Andorra itu klubnya yang dipunyai oleh Gerard Pique, saudara-saudara, mantan pemainnya Barcelona. Kemudian ada Aik Lanarka. Ini sekarang dia sudah kembali ke Malaysia. Dia Havel ini baru punya 2 caps dengan tim nasional Malaysia dan 1 gol. Dia juga pernah membela Belanda U16, Belanda U20, dan sekarang ini dia kembali mulai musim depan ini, mulai musim 2025-2026 ini dia akan kembali ke Liga Super Malaysia membela Johor Darul Takzim milik TMJ. Havel, saudara-saudara, pemain kedua yang balik, yang pertama pokoknya ini pemain lagi yang balik ke Malaysia adalah John Irazabal. John Irazabal Iraurgi itu pemain dari kelahiran Bilbao. Bilbao itu Basque Country itu adalah daerah otonomi yang selama ini sering separatis lah di situ. Klubnya Athletic Bilbao, itu kan dari situ. Nico William, Inaki William, Ander Herrera. Terus siapa itu, Joseba Echeverria, itu di Bilbao, itu dia orang-orang Bilbao itu. Nah, ini John Irazabal ini dia dari Bilbao, sama juniornya juga di Athletic Bilbao. Kelahiran 28 November 1996. Sebelumnya dia main di Sabah FC. Sabah FC itu klub dari Azerbaijan ya, di Malaysia juga ada Sabah. Tapi ini beda. Sabah FC di Azerbaijan. Sebelum lagi dia main di Amorebieta di Basque sana, kemudian di Leona itu di Spanyol sana. Mirandes itu baru saja dikalahkan oleh Real Oviedo di playoff Segunda Division. Kalah, saudara-saudara. Kemudian Vitoria, kemudian ada di Sondika. Jadi ini pemain posisinya adalah defender 187 cm dan dia menjalani debut internasionalnya kemarin pertandingan Malaysia melawan Vietnam bersama dengan macam-macam itu. Dan pada pertandingan itu sebenarnya dia bermain cukup bagus. Dan saya nggak tahu kedepannya bagaimana, tetapi dengan usia 28 tahun kalau dia kembali ke Malaysia berarti sudah nggak laku di Eropa sana, saudara-saudara. Dan mulai musim 2025-2026 si John Irazabal ini akan bermain di Liga Super Malaysia bersama dengan Johor Darul Takzim. Saya kurang paham berapa gajinya, berapa bayarannya, tetapi kemungkinan dia bebas transfer atau seperti apa. Tetapi dia akan memulai kembali ke Malaysia untuk membela Johor Darul Takzim. Pada akhirnya pemain-pemain keturunan seperti ini, pemain-pemain warisan, pemain naturalisasi, apapun namanya lah itu, saudara, kembali dari Eropa sana, terus kembali ke liga domestik. Buat apa, saudara-saudara? Buat apa? Saya fair, saudara, semua saya kritik. Pemain-pemain keturunan seperti ini yang balik ke liga domestiknya itu saya kritik. Indonesia saya kritik. Pemain Thailand pun saya kritik. Siapa itu yang Ben Davies? Bagus. Saya kritik karena dia dari Inggris, dia kembali ke Thailand. Ngapain juga? Walaupun kompetisi Thailand bagus, tetapi ngapain juga, kan nggak ada manfaatnya yang dia terima. Pemain Vietnam juga itu siapa itu? Kipernya Nguyen, kemudian si Philip Nguyen dan Van Lam, itu juga saya kira. Jadi fair-fair aja, dan memang itu fakta, saudara-saudara. Fakta pemain yang kembali pemain keturunan apakah yang abroad sana terus kembali ke Indonesia ke liga domestik dia, itu kemungkinan besar menurut saya itu tidak terlalu bagus, kecuali dia usianya sudah di atas 30 tahun, sudah di sana, sudah kualitasnya sudah sudah mau pensiun lah, saudara-saudara. Itu masih bisa masuk di akal, masih masuk logika. Misalnya kayak si Thiago Silva dari Eropa balik lagi ke Fluminense di Brasil, atau
si David Luiz dari Eropa dia balik ke Flamengo di Brasil itu masih sedikit masuk akal. Atau misalnya Shinji Kagawa balik ke mana itu, ke Osaka. Itu masuk akal saudara-saudara, karena dia sudah tua, sudah di era-era akhir. Tetapi ini kan masih di usia-usia yang menurut saya cukup produktif lah saudara-saudara lah. Usia 28 tahun itu belum tua-tua sekali. 29 tahun itu justru sedang berada dalam peak performance ketika sebuah pemain itu bermain. Ya usia-usia segitu itu masih bisa produktif. Seharusnya nggak usah buru-buru dulu kembali ke liga domestiknya. Kan nggak beda jauh dengan beberapa pemain keturunan Indonesia yang waktu itu sempat saya bahas. Kontraknya habis dan mereka berpotensi sedang mempertimbangkan masa-masa untuk kembali ke Indonesia. Dan rumornya juga menyebutkan mereka akan kembali ke Liga Indonesia. Misalnya Tom Hai yang katanya mau main ke Persija, Rafael Strike yang katanya mau main ke Bali United, Shane Patinama yang katanya mau main ke Persib Bandung, Justin Hubner yang katanya mau main ke Persija, terus siapa lagi? Tetapi kan itu Indonesia itu sekarang ini, sampai ini video ini saya buat, analisis ini saya buat, reaksi ini saya buat, ini kan baru sebatas rumor. Bahkan Tom Hai sudah membantah kabar bahwa dia akan ke Persija. Dia akan sedang berusaha untuk mencari klub di Eropa. Nah, tetapi kan kita nggak tahu. Karena bursa transfer musim panas itu baru dibuka tanggal 1 Juli dan akan ditutup kalau nggak salah 31 Agustus. Nah, itu masih panjang saudara-saudara. Jadi semuanya baru rumor kalau pemain-pemain keturunan Indonesia termasuk si Nathan yang baru putus kontrak dengan Swansea City. Nah, itu seperti itu saudara-saudara, baru sebatas rumor. Kita akan melihat perkembangannya. Kalau nanti dia kembali ke Indonesia ya pasti saya kritik juga, karena nggak ada manfaatnya saudara-saudara. Nggak ada manfaatnya kalau Anda kembali dari Eropa di usia-usia yang masih produktif. Ya saya bilang tadi, usia-usia kecuali Anda sudah usia 37, 35, sebentar lagi pensiun, kayak si Thiago Silva, David Luiz, kemudian siapa lagi ya? Shinji Kagawa, kayak begitu. Kazuyoshi Miura. Itu nggak apa-apa. Tetapi kalau Anda masih dalam proses produktif dan status Anda masih pemain tim nasional yang diharapkan sedang dalam target-target ambisius, apakah di level Asia atau level dunia, ya sebaiknya bertahan saja di Eropa, main di liga yang divisi 2, level 2, second layer, itu tidak masalah daripada Anda kembali ke liga domestik. Ya sekali lagi itu terserah pada pemain yang bersangkutan dan agennya dan orang yang mensponsori dia untuk berganti paspor. Kalau di Malaysia kan jelas sponsornya TMJ, Tuan Muda Johor. Nah, itu sponsornya beliau kan ya jelas gitu sudah. Dan ternyata kan ada juga kepentingan dari TMJ untuk memberikan paspor Malaysia kepada pemain-pemain ini. Selain untuk membangun sepak bola Malaysia, tim nasional Malaysia, merevolusi sepak bola Malaysia, tim nasional Malaysia, begitu kata media-media di Malaysia, kata orang-orang di Malaysia. Tetapi sebenarnya juga ada kepentingan bahwa pemain-pemain ini bisa dimanfaatkan untuk membela Johor Darul Taksim. Ya cerdik juga lah saudara-saudara, cerdik lah, itu pemikiran cerdik itu kayak begitu ya, cerdik ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Walaupun ya geleng-geleng kepala juga sih saudara-saudara, berarti kan dia tidak tulus ya, ada kepentingan, ada motif-motif tertentu. Tapi ya itu urusan kalian lah, urusan kalian, itu terserah kalian mau dipuja-puja atau mau diapakan ya terserah kalian. Tetapi bagi saya, dalam kacamata saya ya ini ya aneh aja saudara-saudara, berarti kan dia ada kepentingan. Dan dengan menjadikan pemain-pemain ini pemainnya dia di klub, ya otomatis pemain-pemain ini akan terhindar dari status pemain asing. Dia bisa main di Liga Super Malaysia yang memang dominasi oleh Johor Darul Taksim. Dia juga bisa main di Liga Champion Asia Elite sebagai pemain Malaysia, tidak perlu pemain asing. Kuotanya walaupun kuotanya bebas, dia akan berstatus pemain Malaysia. Jadi ya terserah mereka lah, wajar-wajar. Tetapi ya bagi saya ini agak aneh juga, agak aneh, dan seharusnya memang pemain-pemain ini dibiarkan saja bertahan di Eropa supaya ada kemajuan di tim nasionalnya.
Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin. Tadi, saudara-saudara, hari ini tadi, edisi tadi ini kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan lagi ke Malaysia, kita mampir, kita membahas tadi ada dua pemain keturunan Malaysia, dua pemain tim nasional Malaysia kelahiran mana? Eropa, saudara-saudara, yang ternyata pada akhirnya juga kembali ke Liga Malaysia. jadi begini, dua pemain si Hector Hevel yang sebelumnya main di Portimao atau Porti apa ya, pokoknya di Portugal, saudara-saudara, pemain dari Belanda, keturunan Spanyol, keturunan Latin lah, itu pada akhirnya kembali ke Liga Super Malaysia membela Johor Darul Taksim. Begitu pula John Irazabal, pemain dari Basque di Spanyol sana, yang sebelumnya main di Sabah itu adalah klub di Azerbaijan, Sabah FC, itu kembali ke Malaysia dan membela Johor Darul Taksim. Jadi TMJ yang digembar-gemborkan sebagai godfather-nya sepak bola Malaysia ternyata juga cerdik juga, saudara-saudara, sambil menyelam minum air. Mendatangkan pemain keturunan, pemain warisan istilah di sana, kemudian juga direkrut juga untuk klub binaan dia, sehingga ya ini pemain ini akan terlepas dari kuota sebagai pemain asing. Wah, cerdik lah, saudara-saudara, ini harus ditutup. Tetapi ya buat apa juga kalau pemain Anda, sebuah negara memberikan pemain keturunan itu kembali, menaturalisasi pemain keturunan itu, kemudian dia kembali main di liga domestik kita. Ya buat apa? Saya sudah berkali-kali mengatakan itu kepada pemain keturunan Indonesia pun saya melancarkan kritik itu kepada ini. Malaysia juga, Thailand juga saya kritik, Vietnam apalagi. Jadi begini, pemain-pemain seperti ini, pemain-pemain keturunan, pemain warisan yang besar di Eropa, di Amerika Latin, di Uganda, di Zimbabwe, ini ya ada baiknya, memang sebaiknya diusahakan bertahan selama mungkin di luar sana. Karena kalau dia bermain di luar sana, di luar negara, di luar Asia Tenggara, itu akan ada banyak nilai, akan ada banyak manfaat yang didapatkan, akan ada banyak ilmu yang diserap, yang akan kemudian diberikan kepada pemain-pemain lokal kita, pemain-pemain tim nasional lain. Itu manfaatnya di situ, mulai dari segi profesional. Ya, saya tahu Johor Darul Taksim profesional, oke lah, top klub hebat di Malaysia, di Asia Tenggara, top lah, di levelnya sudah sejajar Asia. Tetapi kan tetap saja habitatnya, lingkungan dia di Malaysia kan tidak sebagus di Eropa sana ya. Walaupun di Eropa hanya di Azerbaijan atau di Turki atau di Portugal, Belgia, Belanda, kemudian Wales, itu tetap aja Eropa. Iklimnya lingkungan dia itu lingkungan sepak bola yang benar-benar profesional, yang benar-benar grade papan atas lah, bukan kayak di kita gitu loh, saudara-saudara, paham kan maksud saya? Jadi ya ini kembalinya dua pemain keturunan Malaysia ke Liga Malaysia ya bagi saya ibarat prank lah, saudara-saudara ya. Sebelumnya kan disebut-sebut ini pemain akan menjadi pemain top di Eropa sana, di luar sana. Nanti jangan-jangan ini si Garces, kemudian si siapa lagi, Holgado, terus Figueiredo juga pada akhirnya bakal menjadi pemain Johor Darul Taksim, pada akhirnya akan balik ke Malaysia. Ya kita lihat saja nantilah sejarah yang akan membuktikan. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan
merdeka.